Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Ramadan dari angkatan 23 akan membuat tutorial cara install Ionic sampai bisa dijalankannya APK itu di HP Android. Nah, untuk app yang digunakan itu ada Node.js dan Android Studio. Untuk langkah awal kita download dulu Node.js. Caranya tinggal masuk ke search engine yang kalian gunakan. Kemudian pada search ini tinggal ketikkan saja Node.js. Nah, sini ada Node.js, pilihan paling awal tinggal diklik. Nah, untuk selanjutnya tinggal klik ini menu download di sini untuk versi lebih lengkap bisa memilih versi dan untuk yang lainnya. Nah, di sini ada versinya. Mau versi berapa nih? Ini ada LTS, kemudian ada current. Current ini untuk versi terbaru. Ya, jadi mungkin gak stabil. Sedangkan LTS ini lebih stabil gitu. Nah, ini Windows. Ini untuk apa yang kalian gunakan, sistem operasinya pada using ini. Nah, kemudian ada npm atau yarn atau ini include nih, jadi sekalian netjs ini udah include sama npm atau yang lainnya, karena Ionic jadi pakainya npm. Nah, di sini ada download installer nih. Nah, kemudian tinggal download aja nih, pencet sini langsung masuk sini, kemudian klik save. Karena saya sudah memucai nih misalnya, jadi saya skip skip bagian downloadnya ya, langsung ke bagian install. Buka folder tadi yang downloadnya masuk kemana gitu kan. Ini tinggal diklik dua kali ini Node.js nya. Nah, kemudian tinggal klik next. Ini untuk setuju lisensi aja, jadi harus di checklist. Kemudian next, ini untuk taruh directory. Kemudian next. Nah, ini untuk ini. Kemudian next. Nah, ini untuk sekalian install nih, install coklat ini mau kalian gunakan atau enggak terserah. Di sini saya tidak, jadi saya checklist. Kemudian next, ready to install, klik yes, tunggu instalasi. Selesai. Oke, sudah selesai ya, finish. Kemudian cek apakah benar berhasil dengan cara cek di command prompt. Search aja command prompt atau cmd ya. Nah, di sini ketikkan saja not not versi 22.14.0 tuh, sama ya yang seperti yang di download. Kemudian lanjut ke instalasi Ionic. Masih dalam ini search engine, ketikkan saja Ionic. Nah, pilih yang paling atas ini, klik. Nah, di sini ada get started nih. Ini tinggal copy saja, copy gini, masuk sini. Nah, ini tinggal di paste aja. Tok. Oke, ini. Oh ya, untuk laptop Lenovo ya, kebetulan saya Lenovo, biasanya buat next stepnya itu bakal error dikarenakan ada antivirus. Jadi sebisa mungkin antivirusnya dimatiin dulu. Biasanya antivirus, kalau antivirus saya itu ya di endpoint protection ini, setting protection. Nah, ini dimatikan dulu saja, setelah mau berapa lama. Nah, kemudian ini npm ini Ionic kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Mungkin instalasi saya sedikit karena sebenarnya sebelumnya udah ada Ionic, jadi mungkin sebentar. Kemudian buat kalian mau nyimpan foldernya di folder tertentu itu boleh, tinggal buat saja. Kebetulan saya sudah buat di sini nih Ionic.
Nah, di sini pembuatan project saya. Nah, jika di dalam gini misalnya langsung masuk ke directory, tinggal klik ini nih sini, kemudian ketik cmd, terus enter. Nah, kemudian akan terbuka, dia akan sama nih direktorinya. Kemudian sudah sampai sini, kalian ketikin Ionic start untuk start Ionicnya, kemudian enter. Nah, ini use the app creation wizard, pilih aja no. Nah, untuk framework yang digunakan itu adalah Angular. Nah, ini project nya adalah nama folder atau nama project yang bakal digunakan nanti. Misal saya akan namain example app dan enter. Nah, ini templatenya, mau template apa yang digunakan. Di sini saya misalnya ingin menggunakan template blank saja ya, klik enter. Ini untuk ininya nih, modulnya sini menggunakan ng modus ya, dan enter. Nah, untuk kalian misalnya mungkin error seperti ini ya, git apa git not found your path, itu tandanya kalian belum install git. Kalian bisa install git dulu seperti biasa, tinggal ketikkan git saja. Ketikkan git saja. Nah, git, download. Nah, download nih versi yang mana nih, misalnya Windows tuh 4 bit atau 32 bit. Ini yang setup, download, dan tunggu sampai selesai. Gue untuk setupnya itu bisa di command prompt ya, sudah biasanya bisa dicek dulu git versionnya. Nah, untuk cara mengkonfig atau memasukkan username atau email tuh, caranya adalah dengan ketikan git kemudian config ini global username. Nah, ini masukin nih username siapa, username yang bla 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 atau siapa gitu kan, ini kemudian enter ya. Karena saya sudah punya, jadi saya skip aja. Jika sudah username, silahkan ketik kembali, kemudian ganti username-nya menjadi user email. Nah, dan sama ketikkan bla bla bla, misalnya apa, gmail apa yang kalian gunakan, kemudian enter juga. Jika sudah, kalian bisa cek apakah itu berhasil dengan cara git config list. Nah, di sini ada username, ada emailnya, kemudian ada name-nya, username-nya. Nah, kalau muncul berarti itu udah berhasil. Jika sudah berhasil, kalian bisa melanjutkan kembali ya untuk ke Ionic Start, lanjut ulang menginstal. Sepertinya masih lama ya, karena modulnya sangat banyak. Kita mungkin lanjut langsung untuk menginstal Android Studio. Nah, kita ketikkan saja Android Studio, terus klik ini paling atas nih, download now. Nah, di sini ada download Android Studio Marker nih. Jadi tinggal klik aja download, I have it, dan setuju gitu, kemudian download. Tinggal masukin ya folder mana. Karena saya udah ada, jadi saya skip juga bagian ada sedia, langsung ke bagian install.
ya lagi setup loading, verifying installer. Apakah sudah ini? Belum. Android Studio, yes. Welcome to Studio, klik next. Android. Nah, untuk ini opsional nih. Kalian bisa klik atau enggak, karena ini berat nih. Ini tuh minimal speknya nggak salah tuh eh, Intel i3 generasi ke-6. Terus untuk RAM-nya itu 8 GB. Mungkin speknya yang di atas itu mungkin bisa checklist atau enggak juga. Kalian juga bisa jadi berat nih. Kalau di sini saya akan checklist saja. Ini untuk simpan di mana ya? Ininya directnya. Untuk menu folder, untuk shortcutnya mau dinamain apa. Nah, ini untuk tidak membuat shortcut nih. Kalau tidak membuat shortcut, jadinya harus search di sini atau mungkin di pin. Kemudian klik install. Tunggu instalasi selesai. Apakah install Ionic-nya sudah selesai? Oh, sudah. Nah, untuk ini free Ionic account. Ini untuk membuat akun Ionic. Untuk Ionic tuh dapetin akses event terus ada updatean yang baru atau yang lainnya. Karena ini saya nol terlebih dahulu ya. Nah, sudah selesai. Go to your project, new project, cd example app. Example app saya sudah selesai. Ini dir untuk melihat nih dalam folder Ionic saya ada apa saja. Nah, ada example app, list sama project my. Jadi saya buatnya example app ya. Kita masuk ke si example app dengan cara text directory yaitu cd masuk example app. Nah, sudah berhasil. Oke, Android sudah terinstall. Next. Ini untuk slot Android. Oke, ntar dulu. Oke, udah masuk example app. Kita buka VS Code nya dengan cara ketikkan kode terus kemudian titik enter, maka akan otomatis terbuka VS Code nya. Oke, sudah terbuka. Di sini misalnya mau langsung start si Ionic, kita langsung masuk ke terminal. Bisa sini pojok atas ini terminal, kemudian terminal atau shortcutnya yaitu ctrl plus petik. Nah, ke terminal. Yang di sini masih PowerShell ya. PowerShell sini nggak bisa nih buat running si server Ionic. Jadi ganti dulu ke command prompt. Nah, kalau PowerShell nggak pakai kan bisa dihapus saja. Saya sudah masuk ke CMD ini. Kita coba untuk jalankan dulu ya si Ionic apakah berhasil dengan cara ketik Ionic serve, enter, kemudian tunggu. Nah, ini Ionicnya sudah terstart di browser. Ada tampilan browser atau web. Jika ingin melihat tampilan HP-nya pada browser, bisa klik kanan kemudian inspect. Nah, untuk ini dimension responsifnya bisa ganti ke tampilan HP, misalnya HP apa gitu. Kali klik ke tampilan ini tampilan portrait. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian ctlc buat keluar dari si server ini, start servernya plus c. Nah, di sini jadi bakal nonaktif nih server. Lanjut Android Studio tadi. Nah, start Android Studio, jadi habis versi langsung kebuka nih Android Studio-nya gitu. Android Studio sudah kebuka. Nah, ini pada tampilan Android Studio. Ini untuk SDK-nya. SDK ini untuk apa namanya? Untuk versi Android. Jadi Android berapa yang ingin kalian gunakan, silahkan di download. Jika kalian download misalnya versi 7.0 ini nugget sampai versi yang sekarang, itu berarti kalian mengoperasikan app-nya, berarti minimal itu berarti bisa di Android 7 sampai yang terbaru. Nah, saya cuma nyoba doang, jadi saya nyoba di 15 karena kebetulan HP saya juga di Android 15 gitu ya. Oke, close dulu karena kita akan membukanya di ini VS Code. Nah, di pojok kiri sini tidak ada ya namanya folder Android nih. Kita akan membuat dulu folder Androidnya dengan cara ketik di command prompt, ketikkan Ionic Capacitor atau bisa disingkat aja jadi cap ya, Ionic Cap gitu, add. Nah, add-nya apa nih, Android kah atau apa, karena membuat Android jadinya Android gitu ya. Ionic Cap add Android, kemudian enter. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di sini nih udah ada folder Android ya di pojok kiri. Tuh. Tuh. Android tadi tidak ada. Selanjutnya kita akan membuka apa Android Studio, langsung masuk folder Android ini langsung masuk ke Android Studio dengan cara mengetik Ionic App Build Android. Nah, ini akan langsung membuka si Android Studio dan klik enter. Tunggu prosesnya. Nah, ini untuk jadi si tim Angular mungkin tim tim Angular akan melihat, jadi apakah kamu mau nge-share ke tim Angular gitu ya, project kamu ini misalnya ada codingan baru, tim Angular bisa update gitu ya. Jadi saya pilih no saja ya. Saya udah auto dropan ini Android Studio. Nah, ini di ini checklist saja nih, Mentos project. Nah, Android Studio akhirnya terbuka.
Oke, tunggu ini nih, cek-cek dulu ini. Ya, sudah selesai, sudah tidak loading ya di bawah sini. Ya, kemudian kita akan membuatnya menjadi sebuah APK. Kita bisa lihat dulu pada folder. Nah, di sini tadi baru buat folder Android ya, tadi gak ada kan. Pas lihat di VS Code, klik Android, klik apps. Nah, kemudian ada build di sini. Nah, sini kosong ya, belum ada apa-apa. Di sini kita ketuk nih, ada icon ini nih, lalu nih untuk Mac modul Android, tinggal diklik saja. Nah, untuk jika tulisan ini unable to find Gradle text to build mode assemble, bisa klik bagian ini nih. Ini gambar gajah ya, gajah buat Science Project, tinggal klik saja. Kita tunggu dulu untuk di Science di Science ya. Ya, pokoknya di Science. Nah, sudah selesai full. Klik kembali ini untuk Mac modul Android. Sudah download ini, sedang membuat APK dan folder baru tadi ya di. Nah, mulai muncul nih di sini, di dalam sini. Tunggu sampai selesai. Ya, biar selesai full nih. Dalam waktu semenit 41 detik ada 161 aksinya, 161 eksekusi juga. Nah, masuk lagi ke folder sini. Nah, ini sudah ada folder baru nih, ada ini general nanti ada apa ATMT. Nah, di sini kita masuknya ke outputs. Nah, di sini ada APK nih. Kita pilih APK. Nah, di sini ada Android test atau debug. Misalnya pengen langsung debug bisa, termasuk Android test, debug sama saja ya. Saya langsung ke debug saja. Nah, ini adalah app yang harus dijalankan di Android untuk APK-nya. Tinggal langsung jalankan saja di app Android. Selanjutnya saya akan ganti ke HP. Tapi sebelumnya saya mau copy dulu ini, kemudian mau pindahkan ke folder HP ya. Saya sudah mencoba berarti sebelum ini. Jadi copy and repaste saya aja. Selanjutnya pindah tambahan HP ya. Oke, lanjut ke ke HP Android. Ini tampilan HP saya. Saya akan membuka foldernya pada aplikasi data saver saja ya. Nah, kemudian pilih nih, tadi saya masukkan di folder undo. Kemudian pilih undo, cari APK-nya tadi, namanya itu appdebug. Nah, ini appdebug.apk. Kan tinggal klik, terus sama klik install. Nah, ingin install aplikasi ini, install, tunggu instalasi. Nah, di sini namanya nih, namanya ada example app, sama seperti yang folder dibuat di apa di laptop itu ya, namanya sesuai example app. Nah, sudah terinstall, tinggal klik buka. Nah, ini ada tampilannya sama kan seperti sebelumnya pada web.
Jadi ini tampilan yang ada di HP dan di web itu sama ya. Oke, segitu saja tutorial cara install Ionic sampai jadi app APK-nya dan bisa dijalankan di HP Android. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.